Saatnya Roh Kudus turun di dalam saat kami mendengarkan firman Tuhan yang berkuasa, firman-Mu juga Tuhan yang menyatakan kehadiran-Mu, dan di dalam firman yang sedang kami akan dengar, berkuasalah Tuhan juga untuk menyatakannya kepada kami sesuai dengan isi dan kehendak-Mu ya Tuhan. Urapan yang sama atas hamba-Mu juga ku berdoa, biarlah Tuhan juga memberi urapan dalam membuka setiap hati. Sebab hari ini Tuhan, hari yang khusus dan waktu yang khusus, kami akan mendengarkan segala kebenaran firman-Mu Tuhan di tengah-tengah kami dalam berjaga-jaga dan berwas-was karena situasi dan keadaan. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Saya terus ingin meriang ataupun bergembira riang. Mari kita sambut firman Tuhan dengan tepuk tangan yang meriah. Lebih meriah lagi. Nama saya masih tetap Pendeta Maruli Andreas Sinaga, yang sampai dengan hari ini untuk yang kedua kali saya pernah menyampaikan firman Allah. Terima kasih atas hambanya Bapak Gembala Sidang Pendeta Menggal yang memberi kesempatan kepada saya. Sebab untuk yang kedua ini hati saya bangga dan berbingar-bingar atau berbunga-bunga ketika saya juga melihat bahwa jemaat Tuhan di tempat ini terjawablah doa kami untuk menyatakan ialah banyak jiwa yang terus bertumbuh berkembang memadati kursi-kursi. Hampir kursi tidak bisa lagi untuk ditempatkan barangkali ya. Jadi kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Saya katakan kepada saudara-saudara, inilah adalah pekerjaan Allah. Saya ulangi, di tempat ini pekerjaan Allah dinyatakan. Saya menggembalakan sidang jemaat Tuhan juga di gereja Bethel Indonesia yang kami buat nama papan, namanya adalah GBI Harmoni Rantau Rapat. Dan saya juga bersama dengan dua orang teman saya, yaitu Bapak Sinaga dan anak saya Jonathan Sinaga. Kami berangkat semalam namanya, dan tiba sudah sore hari di tempat lokasi gereja dengan sehat dan baik. Gereja kita juga di sana ditinggal, tetap dilayani oleh Ibu Gembala. Shalom saudara. Ya, puji Tuhan, semua bisa berjalan. Waktu-waktu ini seperti tema yang saya harus buat untuk hari ini adalah seluruh dunia mengalami penderitaan yang sama. Belum pernah terjadi yang seperti ini, baik sejarah sebelum saya lahir sampai dengan setelah saya lahir mengerti tentang situasi dan keadaan. Sudah 59 tahun yang lalu, saudara-saudara, menerawang dan memprediksi, memberi satu pernyataan bahwa penderitaan yang seperti yang ada sekarang, yang dialami oleh seluruh dunia, belum pernah terjadi seperti ini.
Karenanya saudara-saudara, topik yang sama ini saya akan sampaikan kepada saudara dengan firman Tuhan yang sudah tertulis dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7 sampai dengan ayat ke-11. Haleluya. Setengah 12 berarti sampai jam 12 untuk saya menyampaikan firman Tuhan kepada kekasih-kekasihku, jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Demikianlah firman Allah. Saya akan membaca kitab yang ada di dalam handphone saya. Maaf karena tab saya tertinggal. Dan karena ini lebih besar hingga saya bisa untuk membacanya. Mari kita memperhatikan bersama. Demikianlah firman Tuhan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi kamu, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Itulah pembacaan firman Tuhan yang saat kita sedang merenungkan ini, saudara-saudara, bahwa ada penderitaan yang sama di seluruh dunia. Dalam konteks sedang kita belajar di dalamnya, penderitaan itu sebenarnya Alkitab sudah gariskan, dan itu ketentuan, dan itulah yang sedang terjadi sekarang. Apa itu, saudara-saudara? Adalah gangguan daripada iblis, setan. Adakah setan di Inggris lebih besar setan di Inggris dan lebih kacau, mengacaukan daripada yang ada di Indonesia? Juga di negara-negara lain, saya harus beritahu kepada saudara-saudara bahwa sangat-sangat kreatifnya, melebihi daripada kreatifnya manusia di dalam usaha dan pekerjaannya, bahkan juga di dalam pekerjaan Tuhan dalam gerejanya. Sebab banyak penderitaan yang dikocak, dikerjakan oleh iblis, kata Alkitab, adalah seperti singa yang mengaum. Shalom saudara. Shalom. Shalom. Saya ingin jemaat Tuhan juga bukan pendengar yang budiman sampai ngantuk, tidak, tapi reaktif dan terus untuk memperhatikan. Seperti jemaat yang saya ajar di Rantau Prapat harus melotok. Kalau ada datang lalat, jangan usir dengan gerakmu yang mengganggu orang lain. Buat aja seperti ini supaya terus bisa melotok. Amin saudara. Amin. Karena begitu pentingnya firman Allah. Menurut jemaat yang kudus yang sudah dipersiapkan oleh Tuhan, bahwa firman Allah itu adalah kehadiran Allah mengajar, dan dalam segala kuasa kasih yang ada pada Yesus Kristus di dalam firman itu menghampiri Anda. Itulah definisinya. Jemaat di mana-mana selalu kurang menghormati dan menghargai firman Allah, kecuali jemaat di sini dan di jemaat yang ada di Rantau Prapat. Mari kita berikan tepuk tangan yang meriah. Oleh firman inilah maka saya menjadi hamba. Oleh firman inilah
Saya dipakai oleh Tuhan untuk membukakan rahasia. Sebab banyak nubuatan yang ada di dalamnya. Dengan perenungan-perenungan yang aku akan sedang renungkan atau sedang dipersiapkan untuk menjadi hamba, Roh Tuhan berbicara dan oleh firman yang bersama mengungkapkan arti-arti dalam situasi dan keadaan sekarang ini. Seperti itulah betapa pentingnya firman Allah. Makanya rupanya Allah berfirman kepada Musa, renungkanlah firman itu siang dan malam, dan ajarkanlah kepada anak-anakmu, supaya jangan menyimpang ke kiri dan ke kanan, supaya mereka juga beruntung. Saudara-saudara, ada banyak gereja yang tidak lagi memperdulikan tentang firman Allah. Ada. Dan saya harus katakan kepada saudara-saudara, kepastian dan ketentuan adalah setiap gereja yang tidak menghormati akan firman Allah dan tidak turut terlibat dengan ketentuan itu adalah merenungkannya dan melakukannya, saudara-saudara, maka pasti gereja itu adalah down, turun, sepi, bahkan juga menuju kepada kehancuran. Shalom, saudara. Shalom. Sebab itu ini yang saya katakan kepada kita semua, supaya semua sebagai orang yang menyatakan percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus memiliki firman itu dengan segala ketentuannya yang siap harus direspon. Berikan tepuk tangan bagi kita. Jangan biasa-biasa, melainkan harus luar biasa. Dengan penderitaan yang sekarang inilah maka kutekankan kepada saudara sekalian sebagai jemaat Tuhan adalah supaya firman itu bekerja di dalam kita. Dan firman itu yang berkata untuk mengajar kita di dalam teks ini adalah serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Amin, saudara. Amin. Itu yang pertama. Serahkan. Saya pilu mendengarkan kesaksian Bapak apa, Mas? Amata kesaksian Toga Toro. Tulangi dua pe. Amang Toga Toro? Senturi. Jangan sampai dua kali terjadi seperti ini. Katakan nama yang Amang Toga Toro. Sampai 1,5 tahun tidak beribadah. Biasanya 1 tahun saja si polis sudah bertanduk 3 di dalam kepala orang tertentu. Tapi syukurlah, mungkin benih firman yang disampaikan oleh gembala sidang di tempat ini tetap kuat untuk membuat iblis yang tidak bisa tertanam, bahkan juga untuk bertanam. Ada memang mujizat yang ada di dalam ketika kesaksian ini. Saya harus berkata kepada saudara-saudara adalah kasih karunia Allah masih terus ini akan berjalan. Dengan tujuan adalah supaya kita semua adalah menjadi saksi, dengar. Supaya kita adalah tetap untuk bersyukur. Supaya kita tahu bersujud. Oh Yesus, oh Tuhan. Karena dalam setiap waktu sudah sepatutnya kita pikul salib. Katakan amin, saudara. Amin. Memang sebagai orang yang mengikuti Yesus Kristus perlu untuk membuat penderitaan juga dalam penderitaan pribadi. Tapi dengan iman adalah memikul salib itu adalah lakukan sesuatu dengan segala apapun untuk pekerjaan Tuhan dan untuk membangun misi dan pelayanan yang ada di gereja di mana saudara sedang digembalakan. Begitu. Penderitaan apa kira-kira saudara-saudara yang dimaksud di dalam konotasi yang saya sampaikan ini adalah beri waktu. Berbuat sesuatu. Namanya memikul salib itu adalah pengorbanan. Shalom. Berkorbanlah
Setiap saat, kalau di dalam gereja ini, saya harus tentukan juga kepada saudara-saudara adalah harus berkorban setiap hari. Bukan hari Minggu saja yang datang. Itu bukan jemaat Allah. Tetapi itu adalah simpatisan sebagai orang percaya. Nanti dibedakan untuk itu. Maka saya harus katakan kepada saudara-saudara, Shalom. Yang pertama ini adalah serahkanlah kehidupan kepada Tuhan. Gaya karismatik memang berbeda dengan gaya gereja Protestan. Tapi saya tidak membuat satu perbandingan untuk menyatakan kepada saudara mana yang baik dan mana yang kurang baik. Tetapi yang saya harus sampaikan kepada saudara-saudara di dalamnya adalah supaya kita ini Alkitabiah menurut ketentuan firman dan apa yang sedang kita renungkan di dalam firman Allah. Maka berserah pun kepada Tuhan tidak cukup seperti gaya Protestan. Pinasahan apa tuh Tuhan ini nak, tapi tak pernah disampaikan. Ini maksud saya. Ini tamiako pe anak tayo ini nak, alala kaya tamiako. So dia may tamiako. Kalau saya mangan siang, atau lalu kan itu Tuhan sudah pasti tidak membuat untuk orang berdua. Tetapi yang dimaksud tentang gaya yang Alkitabiah itu adalah supaya kita datang senantiasa manis kepada Tuhan. Berserah kepada Tuhan itu adalah lakukan sesuatu yang terbaik juga bagi Tuhan. Ada kalanya saya harus ajar kepada jemaat Tuhan adalah berserah kepada Tuhan tidak hanya dengan tangisan, melainkan adalah serahkanlah tubuh, jiwa dan roh sebagai ibadah yang sejati. Shalom saudara. Untuk supaya seluruh jemaat tahu bagaimana sebenarnya kehidupan kita di tengah domba atau menjadi jemaat Tuhan yang seharusnya semua dipersembahkan kepada Tuhan. Oh, pendeta sinaga kan karena gembala. Dengar baik-baik. Ketentuan firman Allah lah yang kusampaikan kepada saudara-saudara. Hidupmu adalah untuk Tuhan. Maka engkau berkata, aku sebagai orang percaya digembalakan di dalam satu gereja, namanya gereja ini, sebut saudara-saudara di dalam doamu atau pernyataanmu, maka sesungguhnya seluruh tubuh, jiwa dan roh kita harus bekerja aktif. Begitu bahasa kerennya. Jangan seperti yang mata saya tulis. Saya ada setengah tahun, habis waktu itu. Dia tua. Dia tua. Kalau ada foto 1,5 tahun yang lalu dengan sekarang, pasti tua. Cepat sekali orang di luar Tuhan tidak bisa menjadi lebih baik ataupun menjadi muda. Shalom saudara. Shalom. Maka penyerahan ini perhatikan baik-baik. Supaya di tengah penyerahan kita jangan, orang Arab bilang, jangan hanya ngomong doang. Penyerahan itu adalah tentu gereja ini dalam segala visi, misi, beban dalam pelayanan harus menjadi tanggungan dan beban kita bersama. Apabila kita semua bersama-sama untuk berseru, berteriak kepada Tuhan, Yesus, tolong di tengah penggembalaan bahwa jiwa-jiwa harus 300 contoh. Dan dalam gereja harus ada yang besar audionya atau sesuatu yang membawa semua kebangunan rohani, dan gereja yang harus menjadi saksi di kota ini, di kecamatan Siborong-borong ini, atau di Tapanuli ini. Dengar baik-baik saudara-saudara. Maka dengan teriakanmu dan sikap kita di dalam keputusan itu harus mewujudkannya. Karena apapun rencananya, Tuhan punya program dan rencana bersama dengan hamba-Nya supaya gereja ini menjadi gereja yang besar. Berikan tepuk tangan dulu bagi Tuhan.
Tujuan apa sih? Untuk apa sih gereja besar-besar? Supaya dunia ini bisa diselamatkan. Kalau seperti jiwa-jiwa yang jatuh bangun, sudahlah. Aku saja melihat di dunia ini ada orang yang pernah Mbah Sulit namanya, hanya karena membuat nyanyian bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi. Saudara tahu Mbah Sulit? Belum selesai rekamannya, apatah lagi dalam pekerjaan Tuhan. Saudara-saudara sedang bangun dan bangkit, ada audionya, atau ada syutingnya, atau ada videonya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada videonya. Karena mata Allah menjelajah ke seluruh dunia melihat orang yang sungguh-sungguh akan Dia. Jadi ada videonya. Sehingga di dalam video itu anak yang di pinggir ini baru datang. Tapi satu setengah tahun yang lalu sudah pendosa Pak ini amang ini. Dan ada juga saudara tahu, supaya saudara tahu, malaikat jemaat ada selalu hadir untuk mencatat dengan sempurna dan melapor kepada Allah Bapa, supaya gayamu yang terbawa dari Protestanisme berjalan ke karisma yang sedang dahsyat di dalamnya, tinggalkan gaya lama. Karena demikianlah firman Tuhan yang harus kita genapi lewat tubuh, jiwa, dan roh kita adalah siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama harus berlalu. Saudara tahu yang lama itu kebiasaan itu tadi, lomo-lomonan di gereja. Kebiasaan lama itu tadi 1,5 tahun mondok di ladang sampai lahir anak itu. Shalom saudara. Aku tidak marah kepada Bapak Siantur, tetapi aku marah kepada semboyan budaya dan keadaan orang-orang yang selalu jatuh bangun. Saudara, saya ingatkan hari ini bahwa pandemi COVID-19 ini memang kata Alkitab, sudah tahu kita rahasianya, sesingkat saja. Tapi ini sudah hampir 1,5 tahun. Dengan baik. Shalom saudara-saudara. Apakah ini masih berkepanjangan? Saya harus mengajar dengan iman ini, atau dengan firman Tuhan. Teguhkan iman.